Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, jamaah Majlis Taklim Darul Husna yang dirahmati Allah. Hari ini kita berkumpul kembali masih dalam suasana yang barokah insyaallah, di tempat yang juga penuh berkah. Mudah-mudahan semua ibu-ibu yang hadir di sini juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan kita masih berada di bulan Rajab. Alhamdulillah Allah sampaikan kita di antara bulan-bulannya Allah yang penuh berkah. Bulan-bulannya Allah yang dikatakan dalam Quran minha arba'atun hurum. Allah bilang dari 12 bulan ada 4 bulan yang kemudian menjadi bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bulan Rajab. Ya, kemudian Dzulqa'dah, ya, Dzulhijjah. Hadirnya kita di bulan Rajab, kata para ulama, yang merupakan mawasimul khair. Ya, bulan Rajab itu merupakan bagian dari musim-musimnya kebaikan. Kenapa? Karena di bulan Rajab ini Allah banyak menurunkan keberkahan. Allah banyak menurunkan kebaikan. Allah hujani bulan ini dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rajab ini pintu gerbang kita nanti menuju bulan Ramadan. Jadi ibu-ibu kalau pengen Ramadannya nanti lebih baik, maka pintunya itu dari bulan Rajab. Kalau bulan Rajabnya baik, insya Allah bulan Sya'bannya juga baik. Nanti di bulan Ramadan ibu-ibu tinggal panen apa yang udah ibu-ibu lakukan di bulan Rajab dan Sya'ban. Kemarin berapa bulan yang lalu kita mungkin banyak dosanya, banyak salahnya, banyak khilafnya. Maka Allah jadikan bulan Rajab sebagai bagian bulan yang mulia. Biar apa? Biar kita semua bisa bersih-bersih dari semua dosa-dosa kita. Ibarat orang kalau misalnya mau masuk atau mau menerima tamu yang agung, ya, maka mesti bersih-bersih dulu. Maka kita bersihin diri kita di bulan Rajab. Dengan apa? Dengan banyak-banyak istighfar. Makanya di bulan Rajab para ulama ngajarin kita buat memperbanyak satu zikir, yaitu baca istighfar yang banyak. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Dan semua istighfar lain yang ibu-ibu bisa lakukan, baca sebanyak-banyaknya supaya semua diri kita nanti masuk bulan Sya'ban udah bersih. Karena nanti di bulan Sya'ban itu bulannya kita buat memperwangi lagi diri kita. Jadi kalau udah bersih, tinggal dikasih wangi-wangian. Kalau misalnya belum bersih, pakai wangi-wangian, kira-kira gimana, Bu? Bajunya kotor, pulang dari pasar, ya. Bajunya kotor, pulang dari pasar, belum mandi, langsung pakai wangi-wangian. Kira-kira pantas apa enggak, Bu? Biar pantas, makanya kita pantesin diri kita di bulan Rajab, kita banyak-banyak baca istighfar. Bersihin pakai sabun istighfar. Nanti bulan Sya'ban kita wangiin pakai salawat sama Nabi. Baru nanti di bulan Ramadan kita siap buat menerima tamu, kita siap buat menerima hadiah Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semua disampaikan Allah sampai kepada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Juga kita doakan ya
ibunda saya ya Ustazah Hajar Rabiah, saya doakan semoga panjang umur dan semua ibu-ibu yang hadir di sini mudah-mudahan panjang umur bisa ketemu sama jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai ta'lim kita hari ini masih di tafsir surat Yasin, kita baca suratul Fatihah. Kita doakan seluruh keluarga kita, orang tua kita, tetangga kita, kerabat kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya rawdah riyadul jannah. Juga kita hadiah Fatihah untuk seluruh keluarga kerabat kita yang sedang sakit. Khususnya ada satu orang tua dari jamaah, Bapak Haji Kirno yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan seluruh ibu-ibu yang masih di rumah yang belum bisa bergabung hari ini, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan juga Fatihah kita hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kemarin kita surah Yasin ayat berapa ya Bu? 35 ya. Sekarang 35 apa 56? 35 ya. 35. Kita baca dulu sebentar. Dari Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhu an-nahara fa idahum mudlimun. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal-'urjunil qadim. Asy-syamsu yawma taghli laha an tudrika al-qamara wal-laylu sabiqun nahar. Wa kullun fi falakin yasbahun. Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun. Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Wa idza qila lahum ittaqu ma bayna aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'u in antum illa fi dhalalin mubin. Shadaqallah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun.
Biasanya kalau dibaca di sini yang suka terjadi kesalahan, biasanya kurangnya di dengung-dengungnya nih. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa min anfusihim. Jadi kalau kita baca ikhfa itu bukan kita baca bukan tapi deketin ke makhraj yang fa dia. Wa min anfusihim gitu ya, bukan anfusihim. Dengungnya deketin ke makhraj fa-nya. Anfusihim wa mimma la ya'lamun. Mimma itu juga ada dengung. Mim yang bertasydid, nun yang bertasydid, di situ ada dengung. Kita tahan bacanya panjang seperti panjang dua harokat. Wa mimma la ya'lamun. Kemudian wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idza hum muzlimun. Itu juga mim ketemu mim. Idgham mimi. Idgham mutamatsilah kita baca juga di situ. Fa idza hum muzlimun. Itu ya. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika. Nah, dzalika. Jangan kita baca zalika. Itu ya. Karena makhraj za sama za beda. Nanti artinya juga beda. Dzalika taqdirul azizil alim. Alim jangan dibaca a. Dzalika taqdirul azizil alim. Kalau dibaca alim berarti Allahnya maha mengetahui. Tapi kalau dibaca alim, Allahnya yang sakit. Makanya kalau kita baca salah makhraj, salah arti. Ya Bu ya. Maka yang namanya tajwid itu adalah ma'rifatul wuquf, tahu tempat berhentinya, kemudian memperbaiki ya ikhraju kullu harfin min makhrajihi. Kita ngeluarin huruf dari tempatnya. Jadi beda ain sama a. Makanya kalau di ikro itu Bu, ikro 1 tuh anak-anak TPA itu di akhir sebelum ikro 1 tuh ada yang beda-bedain. A sama a harus beda, ha sama a beda. Kenapa? Kalau dari awal udah bagus makhrajnya, insyaallah itu anak bacanya nanti ke depannya akan bagus. Makanya ibu-ibu juga mudah-mudahan walaupun belum telat-telat banget ya, masih bisa terus perbaikin makhrajnya. Jangan kita menganggap bahwa udahlah udah tua ya, baca sekenanya aja, baca Quran aja udah syukur. Tapi jangan sampai kemudian nanti kita baca Quran karena kita kemudian nggak belajar, atau misalnya udah belajar tapi kita nggak mau berusaha paham, akhirnya baca Quran yang dibaca nggak sesuai dengan hukumnya. Dzalika taqdirul azizil alim. Alim jangan sampai dibaca alim. Ibu ya, artinya bedain jauh. Alim yang maha tahu sama alim yang sakit. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Itu juga ain, urjunil qadim. Kemudian lasyamsu yang baghilaha, yang baghi itu juga ada yang baghi. Ada apa di situ? Ikhlas. Yang baghilaha tudrika. Ya, laha panjang. Ya, kalau ada huruf yang panjang, huruf mad ketemu sama a hamzah, baca panjangnya lebih dari 2. Jangan dibaca 2 harokat. Laha tudrikal qamara. Tudrika itu juga ikhfa, dengung. Tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Ya, turoknya rok kafir. Wa kullun fi falakin yasbahun. Wa kullun fi, ada ikhfa lagi.
ya, fi falakin yasbahun. Ada tanwin ketemu ya, dibaca idgham pakai gunnah. Fi falakin yasbahun. Kemudian wa ayatul lahum anna, nunnya tasydid ditahan. Wa ayatul lahum anna, jangan dibaca wa ayatul lahum anna hamalna, tapi tahan. Anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mislih. Nah itu banyak umumnya tuh. Wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Mim ketemu mim, idgham mimi, baca dengung. Ya, kita baca dengungnya, jangan sampai kurang juga dengungnya. Kalau kita kurang dengung berarti kita nggak memberikan hak mustahak dari huruf. Ya. Wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Kemudian wa in nasya itu juga. Wa in nasya, nun ketemu nun, ada apa tuh, nun mati ketemu nun lagi, idgham. Ya, idgham. Wa in nasya, dengung juga, idghamnya bigunya. Wa in nasya nughriq. Qafnya itu kita baca qalqalah. Nughriqhum, karena dia nyempil, jangan sampai qalqalahnya kurang. Wa in nasya nughriqhum fala sarikha lahum, fala sarikha, kha, ya, fala, jangan dibaca sariha atau sariqa. Fala sarikha lahum wala hum yunqadun. Dengung lagi, yunqadun, nun mati ketemu qaf. Yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Itu juga ada lagi mimnya, rahmatan minna, itu dengung semua tuh, ya. Rahmatan minna itu semua ada gunanya. Rahmatan minna, ya, jangan sampai ibu-ibu baca cepat, tahan dulu. Rahmatan minna wa mata'an ila hin, itu nggak ada masalah. Tapi mata'annya, ainnya harus dijelasin. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa idza qila lahum ittaqu, itu digabung ya Bu ya. Itu ada apa namanya, alif di situ atau namanya hamzah wasal. Ittaqu, wa idza qila lahum ittaqu, ada hamzah di situ. Antara mim sama ittaqu ada hamzah, ya, namanya hamzah wasal. Itu kalau kita bacanya lanjut nggak dibaca. Tapi kalau kita berhenti, wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum, itu hamzah yang dibaca. Itu namanya hamzah wasal. Jadi kalau bacanya terus nggak dibaca, tapi kalau mulai dari huruf itu, lafaz itu, hamzahnya dibaca. Lain sama hamzah qata'. Kalau hamzah qata' dia kalau kita lanjut, ya, lanjut dari huruf sebelumnya dibaca tetap. Kalau kita mulai dari situ juga tetap dibaca. Seperti misalnya ma baina aydikum. Aydikum itu hamzahnya qata'. Hamzahnya qata'. Hamzahnya tetap ada, mau kita lanjut dari yang sebelumnya atau kita mulai dari lafaz itu. Ya, ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Ya, sampai situ dulu. Mudah-mudahan sampai nanti ke ayat 45. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun.
Maha suci Allah yang sudah menciptakan semua makhluknya itu berpasang-pasangan. Ya, azwaja kullaha. Jadi di antara sunnatullah itu Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Wa min kulli syai'in, kata Allah dalam firman yang lain, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Dan segala sesuatu itu Allah ciptakan zawjaini, ada pasangannya. Yang hidup, mati. Yang suami, ada istri. Perempuan sama laki-laki. Perempuan sama laki-laki. Kenapa? Zaman sekarang itu lain. Ada yang perempuan-perempuan, ada yang laki sama laki. Berarti dia menentang sunatullah nggak, Bu? Jadi kalau ada orang yang pasangannya nggak sesuai sama sunatullah, berarti dia melawan dari gimana Allah menciptakan undang-undang di alam. Harusnya perempuan sama laki, ini laki sama laki. Ya, kenapa kemudian Islam itu melarang orang itu berpasangan sejenis? Ya, karena kalau di antara hikmah Allah itu menciptakan perpasangan supaya apa? Supaya nanti lahir dari pasangan itu keturunan-keturunan yang akan apa? Yang akan memakmurkan bumi Allah Subhanahu. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Supaya apa? Supaya kita semua ingat bahwa semuanya itu ciptaan Allah buat kebaikan manusia. Ya, kullaha mimma tumbitul ardu. Binatang-binatang, ya, tumbuh-tumbuhan juga begitu, berpasang-pasangan. Ya, ada tumbuhan betinanya, ada jantannya. Hewan juga begitu, ada jantan, ada betinanya. Semuanya. Kulluha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim. Yang dari kita, ya, suami sama istri, segala macam, semuanya apa? Wa mimma la ya'lam. Dan segala sesuatu yang tidak kita tahu. Ya, misalnya di bumi ada siang, ada kutub utara, ada kutub selatan. Ya, ada timur, ada barat, ada utara, dan sebagainya. Semuanya Allah ciptain udah sama pasangannya masing-masing. Dulu Nabi Adam alaihissalam ketemu Siti Hawa itu girang luar biasa. Girangnya luar biasa. Ibu kalau ketemu suaminya girang nggak, Bu? Sekarang, dulu awal-awal girang. Kalau sekarang masih girang, insya Allah. Kenapa? Kan suami kita orang yang nasihin kita. Maka kalau nggak mau kita harus terima. Ya, dia datang. Makanya di antara sifat perempuan yang solihah apa, Bu? Iza nazartaha sarrat. Kalau dilihat sama suaminya bikin senang. Itu perempuan yang solihah. Ya, Bu. Yang masih awal-awal nikah masih demen. Tapi sekarang harus lebih demen lagi, ya, Bu, ya. Kenapa? Biasanya orang makin tua makin keluar auranya. Mudah-mudahan suaminya juga nanti makin senang. Ya. Mudah-mudahan makin senang, apalagi harus jalan-jalan. Ya, ibu-ibu harus jalan-jalan muka bahagia. Ya. Tadabbur alam. Kemarin tadabbur alam. Alamnya kita hayatin. Alamnya Allah. Ayatnya Allah. Pada berenang semuanya sehat, semuanya gembira, maka pulang dari tadabbur alam harusnya makin sehat lagi, makin gembira lagi, makin bahagia lagi, ya, makin semangat lagi buat kita nyambut bulan Rajab. Ya, kenapa dia ada istilah tadabbur alami sebelum bulan puasa? Supaya ibu makin semangat, refreshing. Ya, kita lihat alamnya Allah yang hijau-hijau, ya, luar biasa indah. Kemarin yang ikut kemarin, ya. Jadi yang sampai pulang ke sini sampai hari ini harus jadi semangat buat kita nambah semangat ibadah kita lagi. Ya, istighfarnya jangan sampai bolong, jangan sampai kurang-kurang kita istighfar di bulan Rajab. Yaumim mana ya? Ya, itu sudah jadi ketentuannya Allah. Ya. Maka suami dikasih istri, istri kasih suami, buat keduanya saling memberikan ketenangan. Kita sungguh ilaiha, supaya tercipta ketenangan dalam rumah. Bu, di mana sumpek-sumpeknya orang, ya, itu kalau pulang rumah senang.
Kita kalau lagi sumpek pulang ke rumah orang, kira-kira enak nggak Bu? Nggak enak. Segimana rumah kita, ya, pulang ke rumah itu adalah tempat yang paling nyaman. Walaupun rumah kita nggak gede-gede banget, tapi kayaknya enak aja di rumah. Ya, kalau kita tidur di rumah orang, rasanya walaupun rumahnya gede nggak enak. Kenapa? Di antara tujuan menciptakannya rumah tangga supaya ada masalah itu biasa. Ya Bu ya, masalah dikit biasa. Bumbu-bumbu rumah. Lain ibu lebih paham, kalau saya masih baru-baru. Lebih paham lagi bumbu-bumbunya. Kalau kita yang masih baru taunya garam-garam asin doang. Kalau yang udah tua ya asemnya tahu. Yang pahitnya udah tahu. Luar biasa udah banyak pokoknya. Ya, maka semuanya Allah jadikan pasangan itu buat kita ngambil pelajaran. Ya, buat semakin kita cinta sama Allah. Kalau ada masalah sama pasangannya, itu yang bikin kita jadi makin dekat sama Allah. Kalau kita dikasih pasangan kayak malaikat Bu, itu rasanya mungkin kita terlena, udah cakep, ya, bikin senang mulu. Wah, pokoknya kita jadi terlena. Tapi kalau ada masalah sedikit, ya, misalnya suaminya beliin dikit, lari ke mana kita? Ngadunya ke Allah. Ya, makanya pasangan kita bukan malaikat Bu. Ya, pasangan kita masih manusia. Supaya kalau dia punya kekurangan, kalau dia punya kesalahan, kita bisa lari ngadu ke Allah lagi. Supaya kita nggak terlalu cinta sama makhluknya Allah. Supaya tetap kita punya cinta yang pertama buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa mimma la ya'lamu. Wa ayatul lahumul lailu nasakhu minhun nahar fa idahum mudlim. Dan di antara ayat Allah bilang ayatul lahu, karena yang namanya alam, ya. Dan di antara satu ayatnya Allah itu adalah diciptakannya malam. Jadi yang namanya ayat itu bukan cuma ayat yang kita baca di Quran, di mushaf kita. Tapi ayatnya Allah itu juga ada yang di alamnya. Kayak ada dua ayat. Ayat yang qauliyah itu Quran, mushaf kita. Ada ayatnya qauliyah. Kauniyah itu ayat Allah yang ada di alam, ada di malam. Itu Allah bilang ayat. Wa ayatul lahu al-lail. Dan satu ayatnya Allah. Ketika Allah bilang ayat, itu berarti barang tersebut, benda tersebut, ya, sesuatu itu punya nilai yang luar biasa. Allah nggak ciptain kecuali manfaatnya banyak. Wa ayatul lahu al-lail. Allah sudah menciptakan satu ayat buat kamu, yaitu diciptakannya malam. Ya, malam itu naslahu minhun nahar, yang kemudian memisahkan kita dari siang. Fa idzahum mudlimun. Maka nanti kemudian semua jadi gelap. Kenapa Allah menciptakan malam? Supaya apa? Wa ja'alna naumakum subata. Hikmah kenapa Allah menciptakan malam supaya kita semuanya bisa istirahat kalau malam. Ya, kalau pagi kita kerja, kalau pagi kita beraktivitas, emang sengaja diciptakan siang buat manusia menyebar di muka bumi. Ya, buat ngambil semua apa yang Allah sebar di muka bumi. Kemudian manusia memakmurkan muka bumi ini, ya, ngambil semua yang Allah kasih. Kemudian di malam hari waktunya manusia buat memang fungsinya malam itu diantaranya buat subata, buat manusia istirahat, buat tidur, ya, supaya besok bisa beraktivitas. Kita bayangin kalau tiap hari, ya, hari kita tuh 24 jam siang. Ibu kerja dari pagi sampai pagi lagi, masak, nyuci, ngepel, mandiin anak, itu semuanya pagi. Kira-kira gimana Bu? Capeknya luar biasa. Yang dikasih malam aja kadang-kadang kita suka bilang udah 24 jam kerja, capek gitu ya. Makanya Allah kasih malam supaya apa? Supaya ada jeda buat kita istirahat. Wa bir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fiha wa litabtaghu min fadlihi. Ya, supaya kita bisa istirahat. Kemudian wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dan ayat Allah yang lainnya di muka bumi ini adalah wasyams. Allah ciptakan matahari. Jadi matahari itu juga bagian dari
ayatnya Allah yang luar biasa. Kenapa? Matahari itu besar, makhluknya Allah. Makhluknya Allah, tapi yang apa? Tajri li mustaqarrin laha. Yang dia itu berputar tetap di tempatnya. Tajri li mustaqarrin laha. Pada tempatnya terus beredar. Kalau manusia, kira-kira kalau disuruh muter di tempatnya doang gimana, Bu? Tugas si manusia muter aja. Muter di rumahnya udah pusing, ya. Tapi ini matahari, ya. Allah kasih tugas buat muter di tempatnya, di tempat peredarannya. Tapi matahari nggak pernah bilang saya pusing, nggak. Kita bayangin kalau matahari pusing terus dia ngamuk gimana tuh? Panasnya luar biasa. Makanya Allah bilang wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Jadi matahari itu memang tugasnya buat beredar di tempatnya, ya. Matahari itu, Bu, kata Nabi, pernah Nabi bilang satu hari sama sahabat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi tanya sama Abu Dzar, ya Abu Dzar, ya, atadri aina dhahabat, ketika matahari sudah terbenam. Kata Nabi, wahai Abu Dzar, apakah kamu tahu kemana dia pergi? Aina dhahabat, kemana dia pergi? Abu Dzar bilang, Allahu a'lam, saya nggak tahu. Kemudian Nabi bilang bahwa matahari itu, ya, matahari itu pergi ke bawah tahta arsh, di bawah arshnya Allah. Ya. Matahari itu ketika terbenam dia menuju tahta arsh, menuju ke bawah arshnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat ngapain? Tasjud lahu, sujud kepada Allah. Jadi kalau tugasnya udah selesai siang hari, matahari itu menuju ke bawahnya arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala buat bersujud. Jadi kedepannya matahari itu kalau selesai tugasnya dia sujud sama Allah. Ya, maka manusia kalau selesai tugasnya selesai siang gitu ya, siang sudah selesai, malamnya itu seharusnya juga lebih banyak lagi sujudnya. Kenapa? Karena manusia makhluk yang paling Allah muliakan. Ya, dalam At-Tin itu kan dikatakan bahwa manusia itu ahsanul khaliqin, ya, makhluk Allah yang paling baik. Maka matahari aja bisa sujud kalau selesai tugasnya, kita juga harus begitu. Di malam hari, ya, sepertiga malam kita bangun buat sujud. Buat apa? Menuntaskan tugas-tugas kita. Tugas kita kepada Allah. Tugas kita sebagai hamba Allah. Kalau pagi hari kita menuntaskan tugas kita untuk manusia yang lain di dunia, maka malam hari waktunya kita buat menuntaskan tugasnya kita sebagai hamba Allah. Supaya apa? Supaya ada keseimbangan dalam hidup kita. Orang kalau malamnya itu biasa bangun, itu biasanya hari-harinya lebih teratur, ya, tenang hidupnya. Mau gimana pun yang terjadi dalam hidupnya, insya Allah bisa dia hadapi dengan tenang. Karena dia sudah mendapatkan energi dari Allah, ya. Dapat energi, siang harinya dia bisa beraktivitas lagi dengan baik, ya. Jadi matahari itu sujud, ya, di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai Allah bilang, ya, la tazal kadzalika, Allah bilang yuqalu laha irtafi'. Kalau udah selesai sujudnya, Allah bilang sama matahari, naiklah, irtafi', warji'i min haitsu ji'ti. Kamu naik, ya, kemudian kembali ke tempat kamu yang asalnya tadi. Buat apa? Buat ngasih manusia cahayanya lagi. Jadi kalau udah sujud, itu dia sujud sampai Allah bilang selesai sujud kamu, sekarang waktunya kamu buat kerja lagi, gitu ya, buat ngasih apa? Ngasih cahaya buat manusia lagi. Begitu tiap hari. Itu kerjaan matahari, cuma begitu, ya, ngasih manfaat buat manusia, kemudian sujud sama Allah sampai dia nggak bangun dari sujudnya kecuali Allah yang turun. Itu masya Allahnya daripada subhanallah, ya, makhluknya Allah yang namanya mata. Sujud, bangun, ngasih manfaat, sujud, bangun, ngasih manfaat, ya. Sampai nanti dekat hari kiamat baru Allah perintahkan matahari buat apa?
buat terbitnya bukan dari tempatnya dia, terbitnya dari arah barat. Ya, berarti kalau terbit dari arah barat, waktunya apa? Qiyamus saah, waktunya terjadinya hari kiamat. Ya, dzalika taqdirul azizil, dan itulah semua ketentuannya Allah. Ya, Allah udah atur dengan sedemikian bagusnya. Nggak ada akan terlambat sedikit pun. Ya, jadi matahari itu nggak mungkin telat dikit masuknya, Bu. Ya, kira-kira pernah nggak, Bu, matahari itu masuknya jam 10 siang? Enggak. 4 waktu. Ya, ibadahnya tepat. Ya, ibadahnya tekun sama Allah. Tugasnya juga Allah atur dengan sedemikian rupa, nggak pernah lewat sedikit. Nggak pernah juga matahari terbenamnya lewat. Misalnya, udah jam 9 malam masih ada matahari nggak ada. Kenapa? Karena dia ada gantian tugasnya. Allah kasih shift jaga. Matahari selesai terbenam, kemudian apa? Wal qamar qaddar. Baru kemudian Allah kasih shift jaga. Ya, di malam hari itu makhluknya yang lain, ya, ayatnya yang lain, yaitu adalah bulan. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil. Ya, kemudian matahari selesai tugasnya, digantikan dengan yang namanya bulan. Wal qamar, ya, dan bulan qaddarnahu manazil. Allah sudah tetapkan bulan itu tempat-tempatnya juga. Ya, maka bulan itu tempat beredarnya, ya, ada 30 kali. Kenapa? Nanti beda-beda. Kadang-kadang bulan itu terbitnya cuma seperti sabit, hatta ada kalau urjun, seperti tandan, ya, tandan pohon kelapa, ya, jadi seperti sabitnya doang. Ntar di hari yang berikutnya nambah lagi, sampai ada satu hari yang bulan itu menampakkan semuanya. Ya, kalau kita nyebutnya bulan purnama. Itu semuanya udah Allah atur. Ya, udah Allah atur, ya, bulan itu dari yang sabit sampai yang seterusnya. Ya, makanya ada satu kesunahan dari Allah, dari Rasulullah, apa? Supaya dalam satu bulan itu, ketika bulan sudah sempurna, di bulan 13, 14, 15, itu disunnahkan buat puasa ayyamul bid. Ayyamul bid. Ya, ayyamul bid. Kenapa? Itu hari-hari yang putih ketika bulan itu sempurna. Ya, ayyamul bid. Nanti balik lagi sempurna, mengecil sampai nanti balik terus begitu 30 hari. Itu diantara perputarannya bumi. Kenapa Allah itu menciptakan bulan dengan perputarannya yang seperti itu, gitu ya? Ini fungsinya buat kita tahu waktu-waktu. Ya, kata Allah, supaya apa? Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Diciptakannya bulan dengan 30 peredaran itu supaya kita tahu adadas sinin, jumlah waktu. Ya, jumlah tahun dan jumlah waktu. Adadas sinina wal hisab. Makanya kalau bulan puasa atau bulan mau Syawal, itu kita nggak ngelakuin puasa atau kita nggak lebaran kecuali ada apa tuh? Ru'yah. Ada namanya melihat hilal. Itu yang menandai. Kira-kira kalau orang yang ahli kayak gitu kan, namanya astronomi, itu nanti dia tahu kalau bulannya udah sekian berarti udah masuk tanggal 1. Nah, itu gunanya bulan, supaya menandakan bahwa kita udah masuk tanggal 1. Kalau hilalnya belum kelihatan, berarti belum boleh lebaran. Ya, lebaran belum boleh, kenapa? Belum masuk tanggal 1, masih puasa lagi. Atau mau masuk bulan puasa, tapi ternyata hilalnya belum kelihatan, kenapa? Bulannya belum masuk tanggal 1. Itu ada perhitungannya semuanya. Ya, itu makanya Allah menciptakan bulan supaya manusia tahu waktu. Ya, yas'alunaka 'anil ahillah. Ya, zaman dulu para sahabat bertanya, kenapa sih ada ahillah, ada hilal? Kenapa? Ya, kenapa kita harus tahu hilal, harus lihat bulan segala macam? Kata Allah, qul hiya mawaqitu linnas. Karena yang namanya hilal itu fungsinya adalah menjadi waktu buat manusia. Ya,
Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ya, penentu juga ya bulan-bulan haji. Itu di antara hikmahnya Allah kenapa Allah menciptakan yang namanya bulan. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjubil qadim. Ya. Itu dua. Dia punya sif-sif jaga. La syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar. Kata Allah, la syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar. Bahwa matahari itu ya meskipun dia lebih besar ya, tapi dia nggak bakal bisa apa? Nggak bakal bisa menyusul bulan. Artinya apa? Matahari tugasnya udah sampai jam sekian, dia nggak mungkin ngedahuluin bulan. Jadi masing-masing udah tugas itu, ya nggak bakal bisa saling mendahului. Ya. Jadi kata seorang ulama, likullin haddun, ya keduanya itu ada waktunya, ada batasannya. Likullin haddun wa alam, ada batasannya, ada tandanya. Ya, fa idza dhahaba sultan hada, ya kata ulama namanya Qatadah, tabi'in namanya Qatadah, idza dhahaba sultan hada, kalau matahari itu tugasnya atau kerajaannya atau kuasaannya sudah selesai, ya, faja'a sultan hada, maka datanglah baru tugasnya bulan. Jadi nunggu yang satu selesai, baru yang satu bertugas. Gitu ya. Jadi nggak saling karena merasa, wah saya matahari nih, ya tugas saya lebih mulia, nyinarinnya lebih besar, biarin saya yang nerangin lebih lama. Enggak. Semua udah tahu takarannya. Ya. Makhluk Allah aja tahu takarannya. Ini tugas saya sudah segini doang nih. Cukup. Ya, dia nggak ngambil tugas yang lain. Itu matahari sama bulan. Dia tahu kekuasaannya cuma sampai sini, tugasnya sampai sini, waktunya sampai sini selesai, maka gantian sama yang lain. Ya, maka manusia juga begitu. Jangan sampai yang bukan kekuasaannya diambil. Karena apa? Karena merasa saya lebih bisa, saya aja yang ambil. Nah, begitu manusia. Ya, kadang-kadang manusia begitu. Maka kita harus contoh siapa? Contoh matahari sama bulan. Dua-duanya makhluknya Allah yang punya tugas masing-masing yang mulia, tapi saling menghormati. Apa? Menghormati kekuasaannya, saling menghormati tugas-tugasnya, nggak saling merebut hak yang lain, ya, nggak saling merebut kekuasaan yang lain. Enggak, sadar dirinya masing-masing. Ya, maka manusia makhluk yang punya akal, makhluk yang diberikan banyak kesempurnaan, harusnya lebih harusnya lebih sadar sampai di mana batasnya kita. Nih kira-kira saya berbuat seperti ini melanggar batasnya nih. Nih kira-kira saya ngelakuin ini ngelampauin tugas orang nggak nih? Harus tahu dulu. Ya. Ketika manusia udah tahu, ya sadar dirinya, maka dia nggak bakal merebut hak dan tugasnya orang lain. Kalau begitu Bu, yang ada hidup itu indah, enak. Orang saling hormati, nggak ada orang yang saling menzalimi, ya. Nggak ada orang yang merebut orang lain, nggak ada orang yang kemudian merasa dirinya lebih berkuasa. Ya, itu diantara hikmahnya Allah ciptakan matahari dan la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, bahwa matahari itu nggak bakal mungkin mendahului bulan, walal lailu sabiqun nahar, dan malam itu nggak bakal mungkin datang duluin yang siang. Kalau waktunya belum selesai siang, maka malam nggak datang dulu. Tapi kalau selesai malamnya, maka baru datang siang. Wa kullun fi falaki yasbahun, wa kullun fi falaki yasbahun. Semua yang ada ya di angkasanya Allah yasbahun, semuanya bertasbih sama Allah. Jadi semua makhluk-makhluknya Allah yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih sama Allah. Semuanya. Matahari ada tasbihnya. Ya. Matahari ada tasbihnya, bulan ada tasbihnya. Ya, makhluk-makhluknya Allah semuanya bertasbih, makhluknya Allah semuanya beredar pada tempatnya masing. Kemudian wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhur. Dan di antara ayatnya Allah yang lain apa? Ayatul lahum
dibawa ya zurriyatahum, keturunan-keturunannya manusia fil fulkil mashhun, dalam sebuah kapal. Maksudnya apa? Ya, dikatakan bahwa ayat ini sebenarnya adalah menceritakan tentang kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini orang yang pertama kali di muka bumi yang membuat kapal. Ya. Jadi orang yang pertama kali membuat kapal itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh yang Allah perintahkan wasna'il fulka bi'a'yunina. Allah perintahkan sama Nabi Nuh, wahai Nuh, isna'il fulka bi'a'yunina wahid. Ya, ketika orang saat itu ya kebingungan melihat Nabi Nuh. Ya, orang nggak banjir, nggak ada hujan, tapi tiba-tiba dia bikin kapal. Ya, maka dibilang apa? Nabi Nuh itu gila. Nabi Nuh itu gila ya. Jadi hampir semua nabi itu ya dengan dapat wahyu dari Allah, menjadi yang melakukan wahyunya, orang-orang ya yang melihat dia itu pada kebingungan. Dikatain Nabi Nuh itu gila. Nabi Muhammad aja dikatain sebagai orang apa? Sahir, orang yang sihir, orang tukang sihir. Ya. Nabi Muhammad juga dibilang orang yang gila. Jadi nabi-nabi begitu, nabi-nabinya Allah ya, semuanya itu dapat cacian, dapat makian. Meskipun dia manusia paling mulia. Ya, maka nabi yang paling mulia aja dapat cacian, apalagi kita manusia yang biasa. Manusia yang biasa, nggak punya mukjizat, nggak punya karomah, ya, kecuali para aulia Allah. Ya. Kita manusia biasa, maka nggak mungkin terhindar dari caci-cacian orang lain. Ya, Nabi Nuh itu dibilang gila. Kenapa? Dia bikin kapal, tapi nggak ada hujan, ya, nggak ada banjir, nggak ada laut di situ. Dia bikin kapal aja, orang mutawain, ya, sampai ketika sudah dekat waktunya datang banjir bandang, ya, dimasukin semuanya. Nabi Nuh bilang sama anak-anaknya, ayo masuk ke kapal supaya kamu selamat. Ya, tapi anaknya nggak dengar. Itu makanya Allah bilang wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyah. Ya, Allah masukkan ke dalam kapal itu semua keturunannya. Tapi anaknya nggak mau. Ya, baru setelah itu ya orang-orang tahu kenapa Nabi Nuh itu bikin kapal, karena tiba-tiba Allah kirimkan kepada Nabi Nuh alaihissalam banjir bandang yang besar. Ya. Anaknya merasa bahwa kalau dia naik kapal dia bakal tenggelam. Kenapa? Karena banjirnya besar. Akhirnya dia naik ke gunung. Ya, dia naik ke gunung supaya dia nanti selamat dari banjir. Dia mikir bahwa kalau dia naik gunung mungkin dia akan selamat. Tapi ternyata apa? Karena dia tidak taat sama bapaknya, yang mana bapaknya itu dapat wahyu dari Allah, maka akhirnya dia celaka juga. Ya, ikut dalam korban banjir bandang, banjir yang besar. Wa ayatan lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Itu di antara kuasanya Allah apa? Allah menciptakan kapal yang bisa jalan di air. Itu kan kuasanya Allah, Bu. Ya, kapal yang dibikin dari kayu, ya, yang dibuat manusia, tapi bisa jalan di atas air. Itu kuasanya Allah. Kalau bukan karena kuasanya Allah, kalau bukan karena rahmatnya Allah, maka nggak mungkin kapal itu bisa jalan di atas air. Ya, di Al-Quran itu banyak diterangkan bahwa kapal yang di atas air, yang jalan di atas air itu adalah satu di antara tanda kuasanya Allah. Buat nunjukin bahwa Allah itu bisa ngejalanin kapal ya, yang terombang-ambing di lautan dan tetap selamat. Gitu ya. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Dan Allah juga menciptakan ya yang sejenis dengan kapal. Apa itu? Kendaraan-kendaraan yang kita pakai. Ya, ma yarkabun. Kendaraan yang kita pakai yang ada di darat. Ya, kalau di laut ada Allah sediakan kapal, ya Allah ciptakan kapal, maka kalau di darat ada kendaraan-kendaraan lain yang kemudian bisa kita gunakan buat kita jalan-jalan di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, buat kita berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Itu semuanya di antara tanda-tanda kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu jalan-jalan ke gunung misalnya naik bis,
ya, naik ke atas gunung, tuh bis jatuh apa enggak Bu? Enggak, alhamdulillah selamat. Ya, meskipun nanjak, tapi bisnya tetap jalan. Ya, Ibu jalan kemana-mana, kemana aja kemarin? Kemarin kemana aja? Kalau ke Garut kan jalannya jauh. Tuh ya banyak jalan-jalan yang kita lalui, ada jurang, ada gunung segala macam. Semuanya itu bisa kita selamat karena apa? Karena kuasanya Allah. Ya, makanya sebelum kita berangkat kemana-mana, itu kita disunahkan baca doa gimana? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya, kita baca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang sudah apa? Sakhkhara lana, yang sudah menentukan kendaraan ini buat kita. Karena kalau kendaraan itu nggak ditentukan buat kita, kira-kira gimana? Mobil lagi jalan tiba-tiba ngamuk, oleng. Itu kan kuasanya Allah yang menjaga kita. Ya, kita doa sebelum jalan. Ya Allah, alhamdulillah ya, kendaraan ini Engkau tentukan buat kita, ya. Engkau kasih buat kita semuanya supaya kita bisa berjalan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yashrabun. Wa inna sya', kata Allah. Itu kuasanya Allah. Ya. Nah, kuasa Allah yang lain apa? Wa inna sya' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun. Kalau kami berkehendak, bisa aja kami itu menggelamin. Ya. Ya, kuasanya Allah itu buat bikin kapal bisa di atas laut, tapi kuasanya Allah juga bisa kemudian menenggelamkan semuanya. Nughriqhum. Ya. Kita lihat ada kapal, cerita ada kapal yang paling besar itu ya. Kapal yang paling megah di dunia waktu itu. Ada namanya kapal apa tuh? Kapal apa? Titanic katanya. Kapal ibu ya. Kapal Titanic katanya kapal yang paling megah. Megah yang didesain itu nggak bakal tenggelam. Itu desain manusia. Manusia memperkirakan bahwa kapal itu nggak bakal tenggelam, maka dibikin dengan segala macam fasilitasnya. Ya, dia kan kapal pesiar. Ya, kalau kapal pesiar itu besar, dalamnya itu ada apa aja. Jadi ibu itu sebulan dalam kapal nggak bakal bete. Ya, itu desain manusia begitu. Desain udah bagus, tapi tiba-tiba apa? Tiba-tiba ternyata tenggelam. Ya. Manusia bisa berencana, tapi Allah yang punya Tuhan. Ya, ana urid, kata seorang ulama, ana urid, saya mau. Wa anta turid, kamu mau. Ya, wallahu yaf'alu ma yurid. Tapi Allah yang kemudian bisa melakukan apa yang Dia mau. Ya, kita bisa punya kemauan, kita bisa punya keinginan, tapi keinginan Allah itulah yang akan memutuskan semua keinginan kita. Ya, maka sebaik apapun manusia itu berencana, maka Allah yang nanti bakal kasih rencana yang baik. Ya, kalau Allah kemudian mentakdirkan kapal itu tenggelam, maka tenggelam semuanya. Ya. Tapi ada rakit yang kecil, ya, kapal yang kecil, ya, tapi kemudian Allah memberikan kuasa, dia nggak bakal tenggelam, makanya nggak bakal tenggelam. Ya, wa inna sya'nu ghariqhum fala sarikha lahum. Kalau Allah itu berkehendak buat menenggelamkan kapal itu, maka la sarikha lahum, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kapalnya. Wala hum yunqadhun. Kecuali apa? Illa rahmatan minna wa mata'an. Ya, nggak ada yang bisa menyelamatin kita kecuali rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kalau mau ngapain itu kita baca bismillah. Ya, kita mau ngapain, mau ngelakuin apapun, ya, mau pergi kemanapun, kita baca bismillah, tawakkaltu ala Allah. Kita mau makan baca bismillah. Kita mau ngapain baca bismillah. Kenapa? Karena yang kita minta adalah pertolongan dan rahmatnya Allah. Supaya apa? Supaya nggak terputus pertolongan Allah. Ya, kita bisa ngelakuin apapun itu semuanya adalah karena rahmatnya Allah. Ya, kita bisa pergi kemanapun. Ya, kalau bukan karena rahmatnya Allah, maka mungkin saja kita nggak akan pernah selamat. Ya, maka keselamatan kita semuanya sumbernya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kayak kita di bulan Rajab nih, diperintahkan banyak istighfar. Kenapa? Karena yang kita minta adalah ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang bisa ngasih ampunan, ya, kecuali ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
La yaghfirudz dzunuba illa anta. Enggak ada yang bisa mengampuni kita, ya, kecuali Allah. Makanya kita banyak-banyak istighfar sama Allah Subhanahu wa taala supaya nanti kita masuk bulan Ramadan, ya, kita jadi manusia yang pantas buat terima tamu yang agung, ya, supaya kita pantas buat kita bisa dapat kemuliaannya bulan Ramadan. Kalau kita nggak bersih badan kita, Bu, maka rasanya di bulan Ramadan kita nggak akan pantas dapat kemuliaan Allah. Ya, makanya ada orang yang masuk bulan Ramadan itu berat, ya, mau baca Quran ngantuk, malas, capek, ya, mau terawih ngantuk, ya, seharian udah puasa, habis puasa makan banyak, ya, makan kolak, belum makan lontong, belum habis makan masih nyiapin lagi lauk yang lain, sambal, habis makan gituan ada esnya lagi, banyak yang dimakan segala, ya, akhirnya ngantuk sampai malam, ya, terawihnya susah, apalagi mau sholat malam. Makanya kalau kita dari bulan Rajab udah bersih-bersih, insya Allah di bulan Ramadan itu gampang kita ngelakuin ibadah. Tapi kalau di bulan Rajabnya belum bersih, ya, maka jangan salahkan setan. Kalau di bulan Ramadan masih malas, kenapa? Setannya udah nggak ada, tapi masih salah-salahin. Ya, setannya udah diikat, tapi masih disalahin. Maka jangan salahkan setan kalau di bulan Ramadan kita masih malas. Berarti emang kita yang belum siap menerima tamunya Allah. Ya, Bu, ya, kita mulai dari sekarang kita bersihkan diri kita supaya nanti gampang, ringan langkah kita buat ibadah, ringan langkah kita buat taraweh, ringan langkah kita buat baca Quran, ya, ringan lisan kita buat baca Quran, nggak diberatin sama dosa-dosa dari lisan kita, ya, nggak diberatin sama dosa kaki kita. Itu semuanya kita lakukan dengan persiapan yang matang dan baca, ya. Mudah-mudahan, ya, ibu-ibu semuanya bulan Rajab ini bisa dimaksimalin dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.